Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Kita masuk dalam renungan, namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hati ini rumahmu. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Hingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah saleh, jujur, dan takut akan Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu Ayub adalah orang yang saleh, jujur, dan taat kepada Tuhan. Kita sudah baca tadi sidang jemaat Tuhan. Dan dia memiliki semuanya, kekayaan. Dia memiliki semuanya. Dia memiliki harta benda, dia memiliki juga anak yang luar biasa. Saudara terkasih, bisa kita lihat di sini gambaran daripada Ayub adalah gambaran untuk kita juga. Walaupun kita memiliki harta benda yang melimpah seperti Ayub, Tuhan mau lihat apakah dengan
harta benda itu kita memuliakan Tuhan? Apakah dengan harta benda itu kita malah menghujat Tuhan? Ya, sedang jemaat Tuhan. Tetapi Ayub tidak demikian, sedang jemaat Tuhan. Setiap anak-anaknya melakukan pesta bergiliran, Ayub selalu memberikan persembahan kepada Tuhan, menguduskan anak-anaknya agar anak-anaknya tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena Ayub tahu bahwa anak-anaknya itu pasti dalam acara pesta itu ada perkataan atau sikapnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya setiap selesai pesta, Ayub memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan dia adalah orang yang paling kaya di daerah timur. Tidak ada yang seperti dia. Alkitab mencatatnya, sidang jemaat Tuhan. Tetapi sidang jemaat Tuhan, waktu anak-anak Allah berkumpul, iblis juga ada di sana. Iblis melihat Ayub itu selalu diberkati oleh Tuhan. Dan iblis seperti menantang Tuhan lah dibilang. Memberikan tantangan kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita ambil semuanya hartanya? Apakah dia masih menyembah engkau? Kata iblis kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, jangan ambil nyawanya. Kau boleh mengambil semuanya, harta bendanya, anaknya, tapi jangan kau ambil nyawanya. Dan disinilah iblis mau melihat bagaimana kesetiaan Ayub sebenarnya. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, gambaran yang seperti ini bisa juga kita lihat di dunia ini. Bagaimana dengan kita sedang jemaat Tuhan? Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, Tuhan memberkati anak-anak kita, Tuhan memberkati rumah kita, keluarga kita. Tapi kalau Tuhan ambil itu, apakah kita masih memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini adalah tantangan besar. Bagaimana kalau masalah, problem, atau pergumulan datang dalam kehidupan kita? Apakah kita masih tetap melipat tangan kita berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingan Tuhan, atau malah kita mengutuki dan menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini pertanyaan besar untuk kita. Dan ini yang mau dilihat, inilah yang mau dilihat oleh iblis. Kita diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tapi bagaimana kalau Tuhan mengambil semuanya itu semua? Tapi bagaimana kalau itu diambil dari kita semua? Apa kita masih mau menyembah Tuhan? Mari sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita belajar dari kisah ini. Bagaimana Ayub sungguh luar biasa dalam kehidupannya, diberkati Tuhan. Tetapi dia tetap selalu di jalan Tuhan. Karena dia adalah orang yang jujur dan taat di hadapan Tuhan. Dan saleh. Dia juga takut akan Allah. Makanya dia selalu mentahirkan anak-anaknya. Dan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan selalu menjaga sikapnya di hadapan Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita pun harus bisa seperti Ayub, menjaga sikap kita di hadapan Tuhan. Jangan kita karena ada masalah, jangan kita karena ada pergumulan, kita malah menjauh dari Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah, mari anakku, datang kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang Tuhan serukan kepada kita, sedang jemaat Tuhan. Tidak usah takut kepada iblis, sedang jemaat Tuhan. Ujian Tuhan izinkan untuk kita. Untuk apa? Agar iman kita dikuatkan. Agar kita dalam menghadapi segala sesuatu, agar kita kuat di dalam Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, semua pasti diberkati Tuhan kalau kita tetap setia di hadapan Tuhan dan hidup saleh dan hidup jujur dan takut akan Allah. Saya yakin percaya sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah akan hidup seperti Ayub, hidup saleh, jujur dan takut akan Allah. Mari, hidup ini memang keras sidang jemaat Tuhan. Apalagi dunia ini makin dikatakan makin kejam, ya. Jangan kita menjadi ikut-ikutan terhadap dunia yang kejam ini. Jangan kita ikut-ikutan dengan kejadian atau apapun yang menambah dosa kita.
Tapi biarlah lewat itu kita belajar ke arah yang lebih baik lagi. Lewat ujian itu kita belajar lebih ke arah yang lebih baik lagi, agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajari kami agar kami selalu hidup saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Walaupun kehidupan kami selalu diberkati Tuhan, tapi kami mau seperti Ayub selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu hidup jujur di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami dapat selalu hidup taat di hadapan Tuhan. Walaupun terkadang cobaan banyak melanda kami, tapi kami mau kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada.